Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid pada surah An-Nisa ayat 14. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Maka cara bacanya, nun sukun ini dimasukkan ke ya. Jadi bukan waman tapi wamai disertai dengung. Tahan. Wamai ya'sillah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang shad barisnya di bawah kasrah. Bacanya tipis, pangkal lidah datar. Lamnya bunyinya lah. Wa may ya'sillah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara membacanya alif lam tidak dibaca, melainkan langsung lewat masuk ke lam berikutnya atau disebut dengan idgham syamsi. Wa may ya'sillah. La mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wa may ya'sillaha wa rasul. Wa ra. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris di atas fathah. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah kita diangkat. Ra. Wa rasu. Su mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan sinnya 2 harokat saja. Wa rasulahu. Berikutnya hu disebut dengan mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup. Huruf sebelumnya hidup, huruf setelahnya juga hidup. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Ini waw ya. Maka hak domirnya kita panjangkan 2 harokat saja. Wa rasulahu wa yata'adda huduh. Du mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya dal yang berbaris dhammah kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Hududahu. Hu ini pun sama, hukumnya adalah mad silah qasirah karena ada hak domir yang barisnya dhammah terbalik ini ya, barisnya panjang. Diapit 2 huruf yang hidup, dal dan ya, tidak ada yang sukun. Dan huruf hidup setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domirnya dipanjangkan 2 harokat. Hududahu yud. Berikutnya ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara membacanya dipantulkan dalnya dengan pantulan yang kecil. Yudkhil. Lam sukunnya disebut dengan lam mutlak, dibacanya jelas. Dengan syarat di hadapan lam sukunnya bukan lam lagi, juga bukan huruf ra. Yudkhil huna. Na mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat.
naron. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra-nya berbaris di atas tanwin fathah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah terangkat. Naron, ron. Ada izhar halqi sebab ada tanwin fathah bertemu dengan huruf kha. Maka tanwin fathah yang asalnya bunyi n tetap jelas dibacanya n juga. Naron kha. Kha mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya kha-nya ini dibaca panjang 2 harokat. Khalidan. Berikutnya ada hukum ikhfa awsat sebab ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf fa. Maka tanwin fathahnya kita bunyikan samar-samar. Siap-siap mau bilang fa. Khalidan disertai dengung. Dengung dan samarnya sama karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh dari nun. Khalidan fi mad tabi'i sebab ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka dibaca panjang fa-nya 2 harokat. Fiha. Ha juga mad tabi'i sebab ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan ha-nya 2 harokat. Fiha. Dan ini berhenti ataupun tidak hukumnya tetap mad tabi'i ya. Jadi 2. Jangan sampai karena berhenti jadi dibaca lebih panjang dari 2. Fiha 2. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waslu aula, artinya berhenti lebih, artinya melanjutkan bacaan ya, maaf ya. Melanjutkan bacaan yang lebih utama. Walahu hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf yang hidup, lam dan ain. Hurufnya tidak ada yang sukun. Dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domirnya kita panjangkan 2 harokat saja. Walahu adza. La juga mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan zalnya 2 harokat. Adzabum. Berikutnya ada idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf mim, maka tanwin dhammahnya masuk ke mim, adzabum, dan dengungkan, tahan bunyi m-nya. Adzabum muhin. Hin mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti haknya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Muhin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabum muhin. Shadaqallahul azim. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.